Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ruliati dan bersama rekan-rekan saya Ronaldo Manulang dan juga Sony Junaidi. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dok, kamu terakhir kali baca puisi kapan? Waktu masih SMP. SMP? Itu menarik nggak puisi kalau waktu dibaca pas kamu SMP? Pada waktu itu menarik. Kalau sekarang di era digital? Lebih menarik lagi karena di era digital sekarang kan banyak untuk kayak tema-tema itu semakin menarik berbeda dari dulu. Sekarang kan lebih kayak latar belakang itu berwarna-warna. Dulu kita masih menulis di kertas putih. Nah, ini sejalan nih sama apa yang akan kita paparkan pada presentasi ini, yaitu tentang pemanfaatan Canva sebagai media kreatif dalam visualisasi karya sastra puisi di era digital. Teman-teman kepo nggak nih? Yuk kita langsung simak ke pembahasan selanjutnya. Menarik banget, menarik banget. Nah, sejalan dengan apa yang sudah dikatakan Ronaldo tadi, ini juga tercantum dalam pendahuluan. Jadi, perkembangan teknologi digital mengubah cara berkarya dan mengapresiasi sastra. Puisi kini banyak divisualisasikan agar relevan dengan budaya visual generasi modern. Salah satunya menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva menjadi media populer untuk desain kreatif, mudah digunakan, interaktif, serta kolaboratif. Terus, penggunaan Canva dalam pembelajaran bahasa dan sastra meningkatkan minat, kreativitas, serta literasi multimodal siswa maupun orang lainnya. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Rui di bagian pendahuluan, kita lanjut di bagian tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ini yang pertama itu adalah teori kreativitas. Seperti menurut Rusdi di tahun 2018, potensi dasar manusia dikembangkan melalui proses berpikir kreatif. Dilanjut untuk di teori kedua, multi model literasi. Menurut Orpa di tahun 2024, multimodal literasi mencakup pemaknaan melalui teks, gambar, warna, suara, dan video. Dilanjut yang ketiga, penelitian oleh Langi di tahun 2020 pada jenjang SMA mengenai pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menunjukkan bahwa guru dan siswa mampu menghasilkan media pembelajaran yang lebih menarik dan variatif dibanding metode konvensional. Nah, jadi Canva itu memungkinkan integritas elemen tersebut dalam pembelajaran sastra. Jadi Canva ini bukan berperan hanya alat teknis, tapi ruang ekspresi estetis dan kreatif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Ronaldo tentang tinjauan pustaka, kami mengambil metodologi penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan metodenya itu adalah literatur dan juga eksplorasi karya. Kami mengambil sumbernya itu dari beberapa artikel, jurnal, buku, dan juga tentang kreativitas serta literasi digital, sehingga kami analisis datanya dan menghasilkan beberapa hasil pembahasan. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum Canva itu seperti apa? Coba deh di slide berikutnya. Nah, Canva itu aplikasinya seperti ini ya teman-teman, bisa untuk mengerjakan berbagai PPT dan juga visualisasi karya sastra puisi. Nah, Dok, kamu udah tahu belum karya sastra yang divisualisasikan tuh kayak gimana? Belum. Nah, mari kita lihat nih visualisasi karya sastra puisi menggunakan aplikasi digital Canva. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya Dok. Ini diambil dari beberapa jurnal dan ini yang dibuat dari Canva itu sendiri. Berarti di era sekarang ini tuh semakin lebih canggih lagi ya daripada seperti zaman saya dulu di SMP. Kalau zaman saya dulu kan masih menggunakan kertas buku tulis putih ya. Dan sekarang ini di era digital sekarang ini malah lebih menarik lagi. Kayak itu ada latar belakangnya seperti corak-coraknya. Jadi untuk apa ya, kayak judul puisi yang akan kita buat di Canva tersebut bisa dong kayak
kita contohnya menulis puisi tentang sejarah, dan itu latar belakang tentang sejarah pasti ada kan? Pasti ada. Wah, Karena elemennya banyak sekali di Canva. Berarti Canva ini memang sangat bermanfaat ya untuk para pendidik ataupun yang membutuhkan puisi yang lebih menarik lagi di Canva tersebut ini. Betul sekali. Terima kasih banget nih, saya baru tahu nih tentang Canva begini. Nah, karena tadi saya udah membahas sama rekan saya tadi, jadi saya udah tahu nih dari yang udah disinggung dari awal tadi. Jadi di situ ada hasil dan pembahasannya. Jadi hasil dan pembahasannya itu ada 3. Yang pertama itu urgensi media kreatif dalam pembelajaran puisi di era digital, dan yang kedua peran Canva dalam proses visualisasi puisi, dan yang ketiga itu ada dampak pemanfaatan Canva terhadap literasi dan kreativitas. Jadi yang pertama itu kita bahas urgensi media kreatif dalam pembelajaran puisi di era digital, yaitu ada 3. Yang pertama, media kreatif menjadikan pembelajaran sastra lebih visual dan interaktif. Dan yang kedua, meningkatkan minat, kreativitas, dan partisipasi siswa. Dan yang ketiga, mendukung kurikulum merdeka dan keterampilan abad ke-21. Oke, dilanjut yang kedua, peran Canva dalam proses visualisasi puisi. Di sini ada 4. Yang pertama, Canva memudahkan pembuatan poster, infografis, dan video puisi, di mana peserta didik lebih mudah dan lebih gampang mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan yang kedua, menggabungkan teks dan visual secara harmonis. Contohnya, seperti kita membuat puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Dan di Canva tersebut itu sudah memiliki latar belakang seperti hujan ataupun seperti bulan Juninya gitu. Nah, yang ketiga, di mana mendorong siswa mengekspresikan ide dan emosi. Jadi di Canva tersebut itu siswa itu bisa menggunakan apa yang ada di pikirannya, apa yang ingin mau dibuatkan itu sudah ada tertera di Canva tersebut. Dan yang keempat, menguatkan apresiasi estetika dan literasi visual. Nah, yang ketiga ada dampak pemanfaatan Canva terhadap literasi dan kreativitas. Diingat juga dampak itu tidak hanya positif, tapi ada juga dampak negatif ataupun tantangannya. Dampak yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital, kreativitas, dan kepercayaan diri. Yang kedua, mendorong motivasi dan ekspresi siswa seperti yang tadi sudah dibilang sama Ronaldo. Terus ada juga tantangannya, misalnya akses internet dan literasi digital itu masih terbatas. Yang kedua, fitur berbayar Canva butuh penyesuaian karena Canva itu ada juga yang premium. Terus yang ketiga, perlu pendampingan dan pelatihan agar optimal. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari awal sampai ke pembahasan tadi, pasti adanya kesimpulan. Nah, dari yang pertama itu apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kesimpulannya nih Dok, Canva itu berfungsi sebagai media kreatif dan inovatif dalam visualisasi puisi di era sekarang ini. Karena platform Canva itu mampu menghubungkan tradisi sastra klasik yang awalnya ditulis dan budaya digital modern sekarang ini, sehingga pembelajaran puisi itu menjadi lebih relevan dan juga menarik. Kayak tadi banyak elemennya. Terus melalui pemanfaatannya, siswa bahkan orang lain pun dapat mengembangkan kreativitas, literasi multimodal, serta ekspresi estetika sekaligus membuka ruang bagi siapapun untuk menjadi pencipta karya sastra digital yang reflektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, gitu dong. Karena tadi kita ada tantangannya tentang internet lah, tentang pembayarannya di aplikasinya lah. Itu bagaimana kita bisa semua pendidik itu bisa mengaksesnya itu gimana? Apakah dari Lui ada solusinya? Solusinya kalian beli Canva Premium. Oke, baik. Dari kesimpulan tadi yang Lui udah jelaskan, berarti untuk Canva itu jika digunakan dengan baik, mungkin semua pengguna Canva, apalagi di peserta didik di kalangan sekolah, mungkin Canva ini sangat bermanfaat
bermanfaat ya. Benar. Jika tidak digunakan betul-betul, company bisa menjadi salah satu sebaran hoax di luar sana. Karena di bagian company itu seperti editan ya, kita bisa ngedit sana sini, mengubah bentuknya itu bagaimana. Jadi buat teman-teman yang ada di sana, jika sudah ada era digital yang seperti ini, company digunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk yang tidak baik-baik. Takutnya seperti saya bilang tadi menyebar hoax, dan itu akan menjelekkan nama kita sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, dari semua yang sudah kami bahas tadi, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada program studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, serta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas dukungan dan fasilitasnya, serta apresiasi untuk dosen pengampu, rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan apresiasi serta inspirasi untuk kami. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik Segia Pranata atas terselenggaranya forum ilmiah yang menjadi wadah untuk mempresentasikan penelitian ini. Sekian dari kami, bila mana kami ada kesalahan dalam mengucap kata, mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu. Dadah.